Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kaviki Channel, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke sobat, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor misteri dengan judul Misteri Rumah Tua. Tapi sebelum ke ceritanya, mari bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like jika Anda suka videonya, dan jangan lupa di-share ke sosial media kalian ya. Di pinggiran desa yang sunyi, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya milik keluarga Hartono. Namun, setelah kematian misterius seluruh anggota keluarga, rumah itu tak pernah lagi berpenghuni. Cerita-cerita seram tentang rumah itu sudah menyebar luas di kalangan penduduk desa. Ada yang bilang, pada malam-malam tertentu, suara tangisan perempuan bisa terdengar dari dalam rumah. Suatu malam, sekelompok remaja, Andi, Lina, Budi, dan Sari, memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan memasuki rumah tersebut. Mereka membawa senter, kamera, dan keberanian yang didorong oleh rasa penasaran. Ketika mereka tiba di depan rumah tua itu, suasana mencekam langsung terasa. Pintu depan yang reot dan jendela-jendela yang pecah menambah kesan angker. Andi sebagai pemimpin kelompok dengan hati-hati membuka pintu yang berderit keras, seolah-olah menandakan ketidaksetujuan rumah itu terhadap kedatangan mereka. Mereka mulai menjelajahi rumah tersebut. Satu persatu ruangan mereka masuki. Setiap langkah yang mereka ambil diiringi oleh suara lantai kayu yang berderak. Di ruang tamu, mereka menemukan foto-foto keluarga Hartono yang sudah usang dan berdebu. Di foto-foto itu terlihat kebahagiaan yang kini tinggal kenangan. Tiba-tiba, Sari merasa angin dingin yang aneh meniup rambutnya. "Kalian merasakan itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Yang lain mengangguk, mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai merayap. Lina yang paling pemberani memutuskan untuk menuju ke lantai atas. Saat mereka menaiki tangga, suara langkah kaki mereka menggema, membuat suasana semakin mencekam. Sampai di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Dengan senter di tangan, mereka mengintip ke dalam. Kamar itu terlihat seperti kamar anak perempuan. Ada boneka-boneka tua yang tersusun rapi di rak, dan sebuah tempat tidur kecil di sudut ruangan. Ketika mereka masuk, tiba-tiba pintu kamar menutup sendiri dengan keras, membuat mereka semua terkejut dan berteriak. "Lari!" teriak Budi. Namun, pintu kamar tak bisa dibuka. Mereka mencoba membuka jendela, tapi terali besi menghalangi. Di tengah kepanikan, suara tangisan perempuan terdengar jelas dari sudut ruangan yang gelap. Mereka menyorotkan senter ke arah suara, dan betapa kagetnya mereka saat melihat sosok perempuan dengan rambut panjang dan baju putih berdiri di sana. Wajahnya tertutup rambut. Sosok itu perlahan mendekat, membuat mereka semakin ketakutan. Sosok perempuan dengan baju putih itu semakin mendekat, sementara Andi, Lina, Budi, dan Sari berusaha keras membuka pintu kamar yang terkunci. Jantung mereka berdetak kencang, keringat dingin mengalir di dahi mereka. Saat sosok itu tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba suara keras terdengar dari luar kamar. Klik, klik. Suara kamera Lina yang tidak sengaja tertekan.
Cahaya kilat kamera itu menyinari wajah sosok tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat wajah yang menyeramkan, dengan mata kosong dan mulut yang seperti berbisik-bisik. Namun, sesaat setelah itu, sosok perempuan itu menghilang begitu saja, seolah-olah terhapus oleh cahaya. Jantung mereka berdetak semakin cepat. Ketakutan menyelimuti ruangan. Andi dengan tangan gemetar mencoba berpikir cepat. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini, bisiknya. Mungkin ada petunjuk di dalam jurnal ini. Lina mulai membolak-balik halaman jurnal dengan cepat, mencari sesuatu yang bisa membantu mereka. Di salah satu halaman, mereka menemukan catatan yang berbunyi, ritual pengusiran arwah harus dilakukan di ruang tengah dengan membaca mantra ini sambil menyalakan lilin putih. Kita harus melakukan ritual ini, kata Lina. Ini mungkin satu-satunya cara untuk mengusir arwah tersebut. Mereka segera mencari lilin di antara barang-barang tua yang berserakan di ruang bawah tanah. Untungnya, mereka menemukan beberapa lilin putih yang masih utuh. Dengan lilin dan jurnal di tangan mereka, perlahan naik kembali ke lantai atas, mencoba menghindari tatapan sosok perempuan yang masih berdiri di pintu. Sampai di ruang tengah, mereka menyalakan lilin dan menempatkannya di sekeliling ruangan. Sesuai dengan instruksi di jurnal, suasana semakin mencekam ketika mereka menyadari bahwa sosok perempuan itu telah mengikuti mereka, berdiri di sudut ruangan, menatap dengan tatapan kosong yang menakutkan. Mulai bacakan mantranya, kata Andi dengan suara tegang. Lina membuka jurnal dan mulai membacakan mantra tersebut dengan suara bergetar. Lepaskan roh-roh yang terjebak, biarkan mereka pergi dengan damai. Kembalilah ke tempatmu berasal, jangan ganggu kami lagi. Saat Lina membaca mantra itu, lilin-lilin mulai berkelip-kelip, seolah-olah ada angin yang bertiup di dalam ruangan. Suara tangisan perempuan itu semakin keras, mengisi seluruh ruangan dengan suara yang memilukan. Teruskan Lina, teriak Budi, mencoba menyemangati temannya yang ketakutan. Lina melanjutkan bacaan mantranya, sementara sosok perempuan itu semakin dekat. Tiba-tiba, sosok itu berhenti, wajahnya berubah dari menakutkan menjadi sedih. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah-olah meminta bantuan. Apa yang terjadi? Tanya Sari, bingung dengan perubahan mendadak ini. Mungkin dia tidak ingin menyakiti kita, kata Andi. Mungkin dia hanya ingin kedamaian. Lina menyelesaikan mantranya, dan sosok perempuan itu perlahan memudar, meninggalkan senyum lemah di wajahnya. Suara tangisan berhenti, digantikan oleh keheningan yang damai. Apakah kita berhasil? Tanya Budi, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telinga mereka, seperti bisikan angin. Terima kasih, kalian telah membebaskan kami. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa rumah tua itu kini terasa berbeda. Tidak ada lagi aura mencekam, hanya ketenangan yang tersisa. Mereka menghela napas lega, merasa beban berat telah terangkat. Ayo keluar dari sini, kata Andi. Kita sudah melakukan yang terbaik. Mereka meninggalkan rumah tua itu, membawa serta pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di luar, matahari mulai terbit, menyinari desa yang kini kembali tenang. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Sari melihat sesuatu yang aneh di halaman depan. Sebuah boneka tua yang tampak familiar tergeletak di sana, seperti menandakan bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir.